Kamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, sebab aku telah memilih kamu dari dunia, maka dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada Tuhan. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataan-Ku. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan Injil, Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa kita harus sadar atau harus menyadari bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita harus sadar bahwa sejak kita dibaptis, kita adalah anak Allah. Kita adalah murid. Yesus mau menyadarkan itu. Dia menyadarkan kita lewat kalimat ini. Aku memilih kamu dari dunia. Dan saat itulah kita disebut sebagai anak Allah. Kita dikuduskan, kita disucikan. Karena itu, Yesus yang memilih kita, jika dalam hidupnya ia dibenci oleh orang banyak, maka kita juga harus siap. Harus siap untuk dibenci. Nah, catatannya, dibenci bukan karena buat kejahatan. Kalau dibenci kau buat kejahatan, itu memang wajib. Wajib untuk dibenci. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, saya yang memilih kamu dibenci. Yesus itu membawa kebenaran, membawa cinta kasih. Tapi kok banyak orang yang membenci. Apa yang dibuat oleh Yesus ini juga harus menjadi perbuatan kita. Berbuat kasih, berbuat yang benar. Jika engkau sebagai anak Allah atau sebagai seorang murid Yesus tidak berbuat yang benar, maka saat itulah engkau menjadi anak dunia, atau anak yang bukan dipilih oleh Tuhan. Atau saat itulah engkau tidak melakukan tugasmu sebagai seorang murid. Konsekuensi lanjutannya oleh bacaan pertama dari Kisah Para Rasul ialah sebagai seorang murid atau sebagai seorang anak Allah, maka setiap keputusan yang kita buat, itu harus mampu membuat orang itu senang, orang lain senang. Keputusan yang kita buat harus membuat orang lain diteguhkan jika ada persoalan-persoalan hidup. Atau pewartaan kita harus meneguhkan orang. Apa yang kita wartakan itu membuat orang tambah sakit hati, lalu kemudian permasalahannya itu semakin bertambah. Dia sudah capek di tempat kerja, dimarahi oleh pimpinannya, dia sudah capek di sekolah,
berhadapan dengan anak-anak yang otaknya tidak sama, yang nakal, sudah capek di kebun bekerja, lalu kemudian datang di gereja, itu dengar pastornya marah-marah. Dia mau datang mendapatkan peneguhan, tapi datang untuk mendapat marah lagi. Atau pula kita masing-masing, kita lihat di rumah kita, di komunitas kita, dimanapun tempat kita hidup, sebagai anak-anak Allah yang dipilih oleh Tuhan sendiri, kita membuat keputusan-keputusan, atau paling kurang kita meneguhkan orang jika semua orang itu berada dalam kesulitan hidup. Karena Maria yang kita yakini, yang kita percayai, yang selalu menolong kita, mendoakan kita, berada pada posisi itu. Dia selalu mendoakan kita yang terbaik untuk kita semua. Oleh karena itu, pilihlah yang terbaik untuk sesama kita, untuk diri kita sendiri, untuk keluarga dan komunitas kita. Tuhan memberkati.